bagaimana tipe-tipe orang yang masuk neraka. Pada subuh kemarin kita sudah memasuki ada 3 di dalam surah Al-Mu'minun itu digambarkan orang yang masuk neraka tipenya. Ayat 103, 106 dan seterusnya. Apa yang kita boleh pelajaran dari surah ini? Mari kita baca ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakan? Ini pertanyaan ya. Alam takun ayati, bukankah ayat-ayat kami tutsla alaikum, telah dibacakan kepadamu kalian ya. Ini bicara langsung kepada kita. Fakuntum biha tukadzibun, tapi kamu mendustakan. Kalau ini bicara kepada kita, tentu kita akan jawab ya, bahwa kita tidak pernah mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Gitu. Pasti jawabannya gitu ya. Tetapi kalau ditanya, ya, dilanjut, oh kami nggak dusta, tidak mendustakan, kami yakin. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, apa isi-isi penting mengenai ayat-ayat Al-Quran, kita akan jawaban, ya kan? Gitu. Kita harus mulai segala sesuatunya dengan sedikit demi sedikit sehingga kita terang benderang mengenai ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dia berkata, mereka berkata, qalu Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, Tuhan kami, ghalabat itu ditekan sehingga tidak berdaya ya. Ditekan, ditundukkan sehingga tidak berdaya ya, terhadap kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan. Nah, di sini ada permainan. Siapa yang menekan itu? Gitu ya. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Dan kami termasuk orang yang dolin yang kita minta selalu di dalam membaca Al-Fatihah gitu ya. Dan kalau sempat kita ulangi lagi supaya terhubung ya. Rabbana akhrijna minha, Tuhan kami, keluarkanlah kami ya, kembali ke dunia. Fa'in udna, maka jika kami kembali seperti dulu ya, gitu kan, masih tidak taat, masih tidak ya. Fa'inna zalimun, sungguh kami betul-betul orang yang zalim ya, gitu ya. Dia minta kembali. Apa kata Allah? Qala, Allah ini langsung itu ya. Sa'u, ini teriakan kepada anjing katakan. Ya, teriakan kepada anjing, menyentak anjing misalnya kan, menghinakan. Tinggallah di sini.
Sahu fiha, dihinakan di dalam neraka ini. Wala tukallimun, dan jangan bicara lagi kepadaku, kepada Allah, ya. Ini dahsyat sekali ya, sampai Allah mengatakan jangan kamu bicara lagi dengan aku. Wala tukallimu. Mudah-mudahan kita terhindar ya, dengan kita belajar, kita tahu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kebinasaan yang luar biasa gitu ya. Mari saya ulang kembali ayat surah Az-Zukhruf 36 yang kemarin ya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang gelap ya terhadap peringatan-peringatan, ajaran-ajaran dari yang Maha Penyayang ya. Jadi kalau gelap artinya saya sudah sampaikan kemarin bahwa gelap itu tidak tahu ya, tidak tahu dan tidak mendustakan, hanya tidak belajar ya, tidak mau belajar atau belajar dengan tidak serius gitu ya. Jadi banyak yang tidak tahu. Nah, akibat kita tidak tahu terhadap pokok-pokok prinsip di dalam Al-Quran ini, maka nuqayyid lahu syaitana. Nuqayyid lah, maka dia buat berkuasa atas mereka itu setan. Nuqayyid asal katanya qayyid itu kulit telur ya, kulit telur ya. Artinya kulit telur itu menguasai isi telur. Telur itu bisa keluar kuningnya atau putihnya keluar apabila pecah. Nah, dikuasai oleh setan seperti gambaran telur ya, syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka baginya setan itu menjadi sahabat ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Misalnya ini saya contohkan, misalnya di dalam memilih kepemimpinan ya, kita dengar orang-orang berpendapat yang macam-macam, padahal Al-Quran sudah menentukan bagaimana memilih pemimpin itu ya. Nih, tanpa sadar ya, barang siapa yang tidak tahu dengan prinsip-prinsip memilih pemimpin itu menurut Al-Quran, maka ditemani setan, maka dia ngotot prinsipnya padahal dia nggak tahu. Itu ditemani setan ya. Banyak saya kira pengalaman-pengalaman kita ya, terutama saya itu, kalau tidak tahu kadang-kadang kita berpendapat, ngotot lagi pendapat kita, padahal pendapat itu menyalahi Al-Quran gitu ya. Misalnya kita tidak tahu ya, berpikir saja yang logis saja. Anak saya 2, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi bagi waris itu tentukan saja, sama saja perempuan sama laki-laki. Tanpa sadar kita karena tidak tahu atau tahu tapi pikiran yang menguatkan seperti itu, tentu tanpa sadar kita ditemani setan gitu ya. Padahal itu ketentuan Allah dan punya latar belakang gitu ya, bahwa laki-laki itulah yang meneruskan kepemimpinan orang tua. Jadi walaupun katakanlah adiknya perempuan itu pendidikannya tinggi, katakan hidupnya berada tetap di bawah kepemimpinan yang laki-laki. Oleh sebab itu laki-laki itu mendapat 2 bagian. Nah, kira-kira disitulah ya Allah telah
memponis, jangan bicara padaku. Kita lanjut, satu yang istimewa ini. Innahu kana qarikum min ibadi. Sesungguhnya telah ada golongan-golongan dari hamba-hambaku. Nah, ini kembali saya jelaskan berkenaan dengan huruf ya. Min ibadi. Ada yang mati di situ menunjukkan bahwa hamba-hambanya sedang berproses, bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah keyakinan. Ya, itu hamba yang berproses. Kalau ibad itu yang sudah mantap, ya. Ibad, nah, langsung ibad itu artinya hamba-hamba Allah yang sudah mantap. Mantap dalam keimanan atau mantap dalam kekafiran, kekufuran gitu. Itu cara kita berpikir gitu ya. Ini hamba yang berproses. Yaqulun, dia berkata, mereka berkata, Rabbana amanna farfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Tuhan kami telah beriman. Ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik ya pemberi rahmat. Saya sudah jelaskan. Kalau doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW biasanya doa itu global, ya, global. Kedua, doa itu merupakan gambaran yang diberikan Rasulullah terhadap wawasan yang dijelaskan bahwa ini loh wawasannya. Misalnya doa yang kita dari masjid dari rumah ke masjid kan, doa itu merupakan ajaran kepada kita, wawasan yang diberikan ya gitu. Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi basari nuro wa fi sam'i nuro wa fi lisani nuro. Nah, ada 4 itu. Padahal di dalam Al-Quran tantangan kita 2, soal penglihatan dan pendengaran. Nah, gitu. Kemudian doa farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ampunilah dosaku atas kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin aku lakukan. Mungkin kesalahan-kesalahan yang masih rahasia, yang aku tidak tahu. Dan kesalahan-kesalahan yang aku tahu itu suatu gambaran mengenai istighfar. Nah, ya. Nah, di sini mengenai doa, ada perubahan-perubahan doa. Ya. Kita contohkan saja satu persatu, dari satu ke satu berubah itu apa aja. Ada di dalam surah Al-Baqarah doa, Rabbana atina fid dunya. Ada yang berdoa demikian. Nah, ada yang berdoa Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa bedanya? Nah, ada 3 perbedaan di situ ya. Bahwa yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, dia tidak punya ilmu, amal, dan iman. Yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti dia punya ilmu, punya iman, dan punya amal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu hasanah itu artinya mendapat kebaikan di dunia karena hasanah. Itu amal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati, maupun di akhirat, wa qina adzabannar. Nah, berarti mengapa mereka menyebut wa qina adzabannar? Karena percaya, yakin bahwa kehidupan di akhirat nanti bisa mendapat balasan. Jadi ada 3 perubahan. 1, ilmu, amal, dan keyakinan. Ya. Nah, kita lihat lagi di dalam doa di surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 16 kalau tidak salah. Iya, ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini ada yang hilang dibandingkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada urusan dunia ini. Ya. Rabbana innana, Tuhan kami sesungguhnya kami beriman, amanna farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tidak ada urusan dunia disebut. Kalau tadi kan fid dunya hasanah. Mengapa dia tidak menyebut dunia lagi? Karena dia yakin persoalan dunia itu adalah persoalan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pikir lagi soal dunia itu. Tidak memikir dalam arti tidak mempersoalkan kami, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Gitu. Sekarang kita baca doa yang sekarang. Rabbana amanna. Tidak ada innana. Rabbana amanna. Rabbana innana amanna. Itu mengapa? Innana itu meyakinkan bahwa kami sesungguhnya beriman. Kalau di sini dia tidak lagi mengatakan innana karena sudah yakin bahwa dia beriman. Ya gitu ya. Rabbana innana Rabbana amanna, tidak ada lagi innana. Farfir lana ya. Warhamna. Mengapa tidak ada lagi perkataan wa qina adzabannar? Mengapa tidak ada lagi? Karena dia mengharapkan pengampunan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Otomatis merupakan suatu keyakinan bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala persoalan akhirat itu tidak menjadi persoalan. Ya makanya tidak lagi wa qina adzabannar. Rabbana amanna farfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya engkau Maha pemberi rahmat ya gitu. Nah, saya kira itulah artinya doa-doa itu dalam Quran menunjukkan kemampuan kita membaca itu disertai oleh keyakinan adanya perubahan ilmu, amal, dan keyakinan ya. Terakhir, ayat terakhir doa Rabbir fir, tidak ada untuk siapa ya. Diperintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Rabbir fir, tidak ada siapa, tidak ada untuk siapa ya. Rabbir firli atau Rabbir firlana nggak ada. Warham wa anta khairur rahimin. Itu doa Nabi Muhammad SAW menurut tafsir bahwa itu merupakan doa mungkin untuk seluruh umatnya ya, untuk umatnya, nggak ada untuk siapa. Rabbir fir warham
wa anta khairur rahimin. Ya. Itu cukup mungkin kita selesaikan yang insyaallah ke-20 ya. Rekaman ke-20, nanti kita lanjut lagi kepada ciri-ciri yang lain ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.